warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Pelajar NU Kota Batu. Kali ini kita ada di segmen Bisik, Bincang Asik yang akan bicarain tentang sejarah IPNU IPPNU Kota Batu. Saya, Safira Askar, yang akan memandu jalannya ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Kali ini kita bersama rekan Iza, Ketua IPNU periode tahun 2006 sampai 2008, dan juga rekan Nita Emma yang menjadi Ketua PC IPPNU Kota Batu di tahun 2016 sampai 2018. Klise sih, tak kenal maka tak sayang. Maka kita tanya dulu nih, kenalan dikit background dan nama atau apa sih kesibukan dari rekan Iza dan rekan Nita Emma. Kita panggilnya rekan-rekan Nita ya, karena kita kan ada di channel Pelajar NU Kota Batu. Boleh rekan Iza? Oke, terima kasih rekan Nita Safira. Nama saya Yunus Miftahul-Iza. Kesibukan sehari-hari wira swasta, dan saya menjadi Ketua PC IPNU tahun 2006 sampai tahun 2008. Silakan. Terima kasih rekan Nita Safira. Saya Haula Amelia Husna, biasa dipanggil Emma. Untuk kesibukan sehari-hari, saat ini saya sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar di Kota Batu, yaitu SD Muslim Cilegia. Saya sesuai yang disebutkan dengan rekan Nita Safira sebagai Ketua IPPNU tahun 2016 sampai 2018. Oke, mungkin ini dari teman-teman pasti kan kepo. IPPNU dan IPPNU di zaman sekarang dan di zamannya rekan Iza dan rekan Nita Emma pasti jauh berbeda. Boleh dong diceritain sedikit gimana sih keadaannya atau situasi atau program kerja yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di era yang sekarang. Bukan bermaksud si paling ketua, tapi boleh dong diceritain. Oke, terima kasih. Saya menjadi Ketua IPNU pada periode IPNU barusan beralih dari Ikatan Putra Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sehingga ada pada masa-masa transisi dari putra yang sifatnya umum menjadi lebih spesifik ke pelajar, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan masa peralihan ya menjadi yang lebih spesifik ke masa pelajar. Contohnya untuk pelajar kita mulai mengadvokasi, kita dulu turut mengadvokasi beberapa isu-isu pelajar yang ada, baik itu lokal dan nasional. Tentunya dalam isu nasional tetap terhubung dengan pimpinan pusat IPNU di kala itu. Kemudian di sisi lain kita masih tetap anggota kita masih banyak yang usianya sudah melewati masa-masa pelajar, bahkan masa-masa mahasiswa juga masih banyak waktu saya dulu, sehingga kegiatan yang sifatnya keterpelajaran dan kepemudaan masih kita akomodir bersama-sama. Mungkin itu secara garis besar. Oke, kalau mungkin dari rekan Nita Emma? Kalau flashback ya, flashback kita. Dulu waktu saya dapat amanah ini untuk menjadi Ketua IPPNU, kalau saya bilangnya itu penuh tantangan. Penuh tantangan karena memang pada saat periode saya itu minat organisasinya sangat kurang seperti itu. Jadi ketika itu kami hanya ada beberapa ranting yang aktif. Jadi kami saya dan para pengurus serta anggota-anggota yang ada itu sangat effort banget gitu loh untuk ayo kita ikut, ayo ini loh kita hidupkan lagi IPNU IPPNU seperti itu. Kemudian waktu itu kami juga mulai mengaktifkan di komisariat. Jadi kan di Kota Batu di LP Ma'arifnya itu kan sudah ada beberapa sekolah ya yang dinaungi LP Ma'arif. Kemudian kami masuk ke situ. Kami mulai masuk untuk mengajak pelajar-pelajar dari SMP, SMA gitu ya, untuk ayolah kita gabung di IPNU IPPNU seperti itu, dengan kita membuat beberapa event-event yang tentunya menarik
minat mereka. Seperti itu. Mungkin kalau kendalanya itu hampir sama sih di era yang sekarang. Minat untuk ikut organisasi itu sangat amat kurang. Nah, mungkin kalau kendalanya adalah minat apa sih di Rekanita Emma, kayak ngapain sih ikut organisasi. Nah, tapi kalau sekarang di era yang sekarang ini lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya atau di kampusnya. Kita tahu ada program MBKM yang seperti mungkin Rekanita Emma tahu. Nah, itu kita tahu kalau dampak positifnya ada, tapi dampak negatif bagi organisasi adalah kurangnya minat lagi untuk ikut organisasi. Nah, mungkin dari Rekanita Emma dan juga rekan Iza kasih insight buat kita, kenapa sih kita harus ikut organisasi gitu. Mungkin boleh rekan Siapa dulu nih? rekan Iza dulu boleh deh. Ya, urgensi kita, ngapain sih kita harus repot-repot ikut organisasi ya? Kalau sekarang justru saya melihatnya penting banget, dan itu sangat bagus banget buat teman-teman generasi Z ya, sekarang generasi Z. Untuk apa? Untuk pengembangan diri, mulai dari pengembangan wawasan, kemudian life skill yang itu bisa didapat di organisasi ini atau IPPNU ini. Kalau sekarang kan pergerakan atau arus informasi itu luar biasa cepat ya, baik itu yang positif maupun negatif. Bahkan pendidikan-pendidikan yang resmi, yang life skill, yang dulu itu kita harus bayar mahal untuk mendapatkannya, sekarang itu bisa tersedia secara luas dan gratis di internet, life skill apapun. Sehingga disitulah peran IPNU dan BPNU ini untuk mewadahi dan lebih menguatkan lagi pengembangan diri buat teman-teman generasi Z yang saat ini. Ya, secara garis besar itu. Dan juga ada banyak pengetahuan baru ya yang bisa didapatkan. Mungkin itu. Oke, mungkin kalau dari Rekanita Emma gimana? Kalau saya sepakat ya sama rekan Iza tadi, pengembangan diri. Jadi ketika rekan-rekanita sekarang masih berusia sekitar 18 tahun gitu ya, sampai mungkin di awal 20 tahun gitu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan diri. Jadi ketika kita nanti terjun di masyarakat atau terjun di dunia kerja, nanti kita akan merasakan manfaatnya gitu loh. Ketika kita di organisasi itu banyak sekali yang kita pelajari langsung gitu ya. Dan di organisasi itu kan pelajaran yang nggak kita dapatkan di kelas, Pendidikan ada formal, teori gitu kan ya. Jadi memang kita harus learning by doing seperti itu. Seperti hal komunikasi dengan orang lain. Nah, membangun komunikasi itu kan ada ilmunya. Ya, nah, ilmunya dari mana? Dari organisasi. Contohnya nih, kita mau handle event. Kita handle event. Gimana caranya event itu bisa berjalan smooth? Otomatis ada komunikasi. Nah, komunikasi itu kan harus dibangun dengan baik ya. Dengan asertif antara misalkan pimpinan sampai bawahan, kemudian yang pelaksananya. Nah, seperti itu. Itu komunikasi. Kemudian membangun kesadaran. Nah, kesadaran itu kan dibangun dari kebiasaan. Kita bisa belajar dari organisasi itu. Nah, nanti rekan-rekan kita bisa belajar langsung. Ikutlah di IPNU PPNU, nanti akan ketemu banyak orang gitu ya, dengan berbagai macam sifat, berbagai macam karakter. Jadi ya kita akan belajar langsung di situ gitu. Ketika kita sudah belajar di organisasi, sudah berkecimpung, nanti kedepannya akan merasakan manfaatnya. Kemudian ketika kita sudah terjun di masyarakat, ketika kita sudah di dunia kerja, itu sudah bukan lagi kita belajar, kita mengaplikasikan yang kita dapat di organisasi itu. Kayak setuju banget sih. Ini fun fact, tapi saya belajar bahasa Jawa
halus itu melalui organisasi, khususnya di IPPNU. Karena apa, kan kita biasa berkomunikasi, kita diharuskan berkomunikasi dengan Gus, dengan Pak Yai yang mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Jawa halus. Itu fun fact, dapatnya juga belajarnya juga di organisasi. Kita tahu nih kalau rekan Iza ada di bidang kewirausahaan, kalau rekan Nita Emma ada di bidang pendidikan. Dua bidang yang berbeda tapi dari latar belakang organisasi yang sama. Mungkin boleh tahu dong kalau ngomongin manfaat organisasi, kalau saya yang ngomong kayaknya kurang relevan banget sih, ala omong tok. Tapi kalau mungkin dari rekan Iza yang udah bekerja dan juga merasakan pahit manisnya kehidupan, dan juga rekan Nita Emma mungkin bisa dijelaskan manfaatnya yang secara nyata yang hanya didapat dari organisasi itu apa? Saya dulu ya. Boleh. Luar biasanya ini benar-benar terjadi ya pada kehidupan saya. Jadi banyak relasi bisnis, relasi usaha yang semuanya itu datangnya benar-benar melalui jalur IPNU. Maksudnya gini, saya kenal dengan relasi A, saya kenal dengan relasi saya B. Itu kenalnya dulu waktu saya masih berorganisasi. Dan ini benar-benar terjadi sampai sekarang. Padahal saya sudah selesai jadi ketua tahun 2008. Kemudian saya ada pekerjaan A, B, C. Kalau di runut semuanya itu dari IPNU dan IPPNU. Nah, ini sesuatu yang tidak saya rencanakan mulai dari dulu dan juga tidak saya niatkan dari dulu. Tetapi ini mengalir begitu saja, dan saya dan teman-teman saya pun juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika dulu waktu di IPNU ya udah menjadi anggota dan pengurus IPNU aja. Tapi lama-kelamaan saya mendapat relasi, bahkan mendapat job atau order juga. Kenalnya dulu waktu dari IPNU dan IPPNU. Yang kedua, seperti yang disampaikan sama rekan Nita Emma tadi, bahwa saya banyak belajar komunikasi, bahkan belajar bernegosiasi pun juga dari IPNU dan IPPNU ini. Nah, dihubungkan dengan saat ini itu kayak kita ini kayak di reset itu maksudnya bukan dimulai ulang, dikalibrasi ulang, bahwa kita menghadapi dunia yang baru saat ini, di mana keterbukaan informasi, bahkan sekarang ada teknologi baru yaitu AI yang sudah booming saat ini. Seakan-akan kita ini baik yang sudah senior maupun yang masih berumur belasan tahun seakan-akan mempunyai start yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar hal yang baru. Nah, salah satu contoh ya, dalam teknik marketing, dalam pembuatan konten media sosial, ini kita belajar baru semua, dan sudah ada banyak perkembangan teknologi yang dimana kita mempunyai kesempatan belajar start yang sama. Jadi sekarang nggak pandang senior atau junior, semua punya titik awal yang sama. Nah, itu yang saya beratkan buat teman-teman sekarang, karena zaman sekarang sama zaman saya sama rekan Nita Emma dulu itu adalah sebuah zaman yang berbeda. Nah, kembali lagi ke apa sih manfaat organisasi tadi, apa yang saya rasakan dari berorganisasi tadi. Hal ini berkaitan langsung ya dengan perjalanan karir dan juga usaha saya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi saya tandaskan bahwa
ini nggak hanya saya saja yang merasakannya, tapi juga teman-teman saya yang dulu aktif di organisasi juga merasakan dan mengalami hal yang sama. Mungkin itu. Kalian nggak dapat relasi, kalian nggak dapat orang dalam kalau kalian nggak ikut organisasi. Bercanda. Kalau menurut rekan Nita emang gimana? Ya, kalau boleh saya bilang tadi ya, kalau dari rekan Iza, ikut IPNU PPNU itu barokahi. Nah, itu itu garis tadi bawahi itu. Iya, ada barokahnya yang tidak terduga-duga, dapat relasi dan lain sebagainya. Kalau dari saya, karena untuk yang berkaitan dengan Pendidikan. hal yang saya ya. tekuni saat ini gitu ya, sebagai pengajar gitu ya, itu kan kita punya hubungan banyak ya dengan orang tua, dengan Wali murid. wali murid, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dan juga dengan siswa itu sendiri gitu ya. Jadi yang saya dapatkan adalah itu tadi, yang pertama komunikasi, itu yang paling penting. Itu udah yang esensial gitu ya, komunikasi. Gimana kita bangun komunikasi dengan baik dengan kepala sekolah, dengan pimpinan, dengan wali murid, dan juga dengan anak-anak. Dan itu pun juga banyak. Nah, itu belajarnya di organisasi. Jadi teman-teman yang bisa ditangkap dari dari rekan Iza dan juga rekan Nita Emma, kalau bahwa organisasi itu sepenting itu. Setelah kalian belajar di bangku sekolah atau di juga mahasiswa, organisasi itu tempatnya kita belajar dan mengolah skill-skill yang kita punya, tempatnya kita eksplor diri kita, sehingga ketika kita udah keluar di dunia pekerjaan, kita bukan saatnya lagi belajar, tapi sudah saatnya kita mengaplikasikan apa yang udah kita pelajarin semasa kita ikut organisasi. Mungkin itu dari bincang kita kali ini, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.